Sunan Ampel di Surabaya Utara merupakan salah satu tempat wisata religi yang memberikan nuansa keislaman. Dengan adanya makam Sunan Ampel yang menjadi salah satu hasil peninggalan Islamisasi di Jawa, menarik masyarakat datang berlalu lalang antar kota hingga antar pulau, misalnya seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya. Di sepanjang kawasan daerah Sunan Ampel ini, kita akan disuguhi oleh pertunjukan yang berbeda, yakni dengan adanya sekumpulan orang-orang dari keturunan Arab. Pada malam hari, orang-orang keturunan Arab yang menetap di daerah kawasan Sunan Ampel, Surabaya, terlihat sedang melakukan aktivitas perdagangan, yakni dari Jalan Sasak ke Jalan Pabean ataupun dari Ampel Suci hingga ke Jalan Nyamplungan. Di sini mereka menjual berbagai macam makanan, misalnya seperti roti Maryam, kurma, hadis dan Al-Quran, ataupun barang-barang mengenai Islam lainnya seperti pakaian, sarung, dan perlengkapan alat sholat. Adapun tata letak di daerah kawasan Kampung Arab ini bisa kita lihat dari bangunan Masjid Ampel, Pasar Ampel yang menjual aksesoris misalnya seperti tasbih, gelang, manik-manik, kopiah ataupun peci, dan berbagai barang-barang lainnya. Selain berdagang, orang-orang keturunan Arab terlihat melakukan aktivitas lainnya seperti mengaji, berkumpul, ataupun melakukan aktivitas seperti masyarakat Indonesia lakukan pada umumnya. Selain itu, aktivitas kesenian yang biasa dilakukan oleh orang-orang keturunan Arab di kawasan Kampung Arab ini disebut dengan burda, yang dimainkan pada saat ada perayaan Hari Besar Islam maupun Kamis Manis Mingguan. Dan kesenian ini dikenal oleh masyarakat Jawa dengan sebutan hadro. Berbicara mengenai sejarah masuknya para pedagang Arab ke Indonesia, tidaklah dapat dipisahkan dari teori-teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Teori-teori yang membicarakan tentang proses kedatangan Islam tersebut dapat diklasifikasikan dalam 3 hal, yakni asal kedatangan, pembawa agama Islam, dan juga waktu kedatangan. Dalam beberapa klasifikasi tersebut, dapat kita tarik sebuah pengertian bahwa pembawa agama Islam ke Nusantara adalah para pedagang Muslim yang berasal dari Arab. Pedagang Muslim yang datang pada abad ke-7 dan kemudian beralkulturasi dan membentuk sebuah komunitas yang saat ini dinamakan dengan Kampung Arab. Walaupun pada awalnya mereka berlabuh di pesisir Sumatera, lama-kelamaan mereka mulai menyebar ke seluruh Nusantara, terutama ke kota-kota yang memiliki pelabuhan. Di beberapa kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya, Kampung Arab ini dapat ditemukan dalam komunitas yang cukup besar. Begitu pula dengan komunitas Arab yang ada di Surabaya, walaupun mereka menyebar dalam beberapa daerah,
menjadi salah satu pedagang keturunan Arab yang berada di kawasan Sunan Ampel, Surabaya. Selamat malam Bapak. Malam. Dari Bapak siapa ya? Dengan Bapak Amar. Bapak Amar. Mas Amar. Oh iya, Mas Amar. Nah, Mas Amar ini apa yang Mas tahu tentang pedagang Arab? Pedagang Arab ya pedagang yang asal mulanya mungkin dulu berasal dari pada saat awal masuknya Islam di Indonesia. Dulu para orang Arab waktu pertama kali masuk Indonesia, mereka melalui jalur perdagangan. Kalau tidak salah itu yang saya tahu dulu itu masuknya mulai dari Pekalongan dulu, lalu masuk ke daerah-daerah Jawa, termasuk Madura dan Surabaya ini sendiri. Ya. Mas Amar sendiri juga dagang? Ya, kita semua rata-rata berdagang. Ini masnya generasi keberapa ya? Kalau saya terus terang dari kakek saya langsung dari Arab. Saya generasi ketiga berarti. Bisa diceritain nggak Pak awal dulunya itu gimana kok bisa memilih berdagang di sini di Surabaya? Nah, kalau saya berdagang di sini awal mulanya dari kakek saya yang berasal dari Yaman dulu. Mereka datang kemari bersama dengan koleganya, lalu menikah dengan sesama orang Arab juga kebetulan, tapi tidak harus ya. Kebetulan menikah sesama orang Arab, lalu punya kehidupan di sini. Jadi bapak saya dari lahir udah di sini. Dari lahir itu kalau orang Arab memang jiwanya dagang. Dari kecil kita sudah diajari dagang. Kalau bapak saya itu kalau tidak salah mulai 1 SMA sudah berdagang. Akhirnya sampai saya selalu lulus kuliah baru masuk lagi kembali ke dunia perdagangan. Ada anaknya juga berdagang ya Pak? Anak saya? Belum menikah. Belum. Nah, Bapak tahu mengenai kampung Arabnya sendiri gimana? Untuk kampung Arab dalam hal apa ya? Awalnya terus dan sekarang perkembangannya seperti apa? Kalau kampung Arab sendiri ya seperti yang saya jelaskan tadi, awal mulanya dari Pekalongan. Orang Arab pertama masuk ke Pekalongan, di sana berkembang, lalu menyebar ke daerah-daerah seperti Madura, Surabaya, Jakarta dan lain sebagainya. Nah, awal mulanya kecil, menikah dengan baik orang Indonesia itu sendiri maupun orang Arab pada umumnya, terus ya itu akhirnya yang kecil ini tambah lama tambah besar sampai sekarang ini. Orang-orang keturunan Arab di wilayah Kampung Arab Sunan Ampel, Surabaya sekarang sudah hidup berdampingan dengan suku-suku lainnya, misalnya dengan suku Madura dan suku Jawa. Sehingga di Kampung Arab bukan hanya melihat orang-orang keturunan Arab, namun sekarang telah didominasi oleh orang-orang suku Jawa dan suku Madura. Sehingga pedagang-pedagang keturunan Arab sudah bercampur dengan pedagang Madura dan pedagang di Jawa.